Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Miraj, kelas 11 MIPA 8. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum tentang difusi dan osmosis. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk memahami permasalahan yang terjadi dalam percobaan mengenai difusi dan osmosis. Mari kita siapkan alat dan bahan. Untuk praktikum difusi, di sini kita membutuhkan setidaknya 3 buah sendok, serbuk kopi sebagai zat padat, stopwatch. Di sini saya menggunakan jam, kalian bisa menggunakan HP ataupun yang lain, dan juga 3 buah gelas yang nanti diisi dengan air yang berbeda, yaitu gelas A diisi dengan air dingin, gelas B menggunakan air panas, dan juga gelas C menggunakan air biasa. Pertama, mari kita ambil 1 sendok bubuk kopi untuk masing-masing gelas. Siapkan stopwatch, lalu masukkan ketiga bubuk kopi secara bersamaan. Tunggu selama 10 menit lalu amati perbedaan ketiga gelas tersebut. Mari kita lihat perbedaan karakteristik di masing-masing gelas. Pada gelas bagian A terdapat sekali banyak endapan dan juga susahnya terlarut kopi di gelas tersebut. Sedangkan yang B yang menggunakan air panas, endapan sangat sedikit dan juga kopi terlarut dengan sangat mudah. Sedangkan pada gelas C, kopi lebih mudah terlarut dibandingkan gelas A, dan juga endapan yang dihasilkan pun lebih sedikit dibandingkan gelas A. Difusi atau pembauran adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum difusi tadi yaitu yang mempengaruhi proses difusi itu adalah suhu. Karena semakin tinggi suhu, maka kecepatan proses difusinya akan semakin cepat. Sedangkan sebaliknya, semakin rendah suhu, maka kecepatan proses difusinya juga akan semakin lambat. Mari kita lanjut ke praktikum selanjutnya, yaitu praktikum osmosis. Alat-alat yang dibutuhkan dalam praktikum osmosis diantaranya yaitu sendok, kentang berukuran 4 cm, penggaris, 2 buah gelas yang berisi air biasa, dan juga garam. Pertama, mari kita campurkan salah satu gelas yang berisi air dengan garam. Lalu aduk hingga garam terlarut dalam air. Selanjutnya, masukkan kentang ke dalam larutan air garam dan air biasa yang telah disiapkan tadi. Namun perhatikan dulu tekstur kentang tersebut. Tekstur kentang keras ya. Lalu kita masukkan masing-masing. Sini saya menggunakan 2. Oke. Lalu kita tunggu selama 30 menit. Setelah 30 menit berlalu, mari kita ambil kentang yang ada di larutan air garam dan juga kentang yang ada di air biasa.
Ini air garam ya. Lalu kita bandingkan tekstur dan ukuran. Untuk ukuran pada air garam yang tadinya 4 cm sekarang menjadi lebih kecil, yaitu berubah menjadi 3,9 cm. Dan juga teksturnya mengalami perubahan, yaitu lebih lentur. Sedangkan pada kentang yang direndam di air biasa, yaitu memiliki ukuran menjadi lebih besar, yaitu sekitar 4,1 cm, dan teksturnya pun semakin keras dibandingkan sebelum direndam. Sekarang mari kita lanjut ke pembahasan. Nah, osmosis yaitu perpindahan air melalui selaput yang bersifat semi-permeable, yaitu selaput yang hanya bisa ditembus oleh molekul-molekul air. Nah, sel-sel pada makhluk hidup dan potongan kentang tadi itu bersifat semi-permeable. Berdasarkan praktikum osmosis yang telah kita lakukan, cairan larutan garam lebih pekat daripada cairan dalam sel yang bersifat hipertonis. Jadi, air berpindah dari dalam keluar sel. Itulah mengapa potongan kentang yang direndam air garam menjadi menyusut dan lebih lunak atau lentur, karena kentang kehilangan air dalam sel-selnya atau mengalami krenasi. Sedangkan pada air biasa, sifatnya itu lebih encer daripada cairan sel atau bersifat hipotonis, yang mana air akan berpindah dari luar menuju ke dalam sel. Karena itulah potongan kentang yang direndam dalam rendaman air biasa akan jadi lebih besar dan teksturnya menjadi keras. Hal itu dikarenakan oleh bertambahnya volume potongan kentang tersebut. Terima kasih karena telah menonton video saya. Mungkin hanya segini saja penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Miraj, kelas 11 MIPA 8, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.